Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Kali ini saya akan membahas stainless steel palsu atau bahasa Inggrisnya fake stainless steel. Jadi di Indonesia sekitar 20 tahun sampai 30 tahun yang lalu ada beberapa importer nakal yang import stainless steel mirip karakteristiknya dengan stainless steel 304 yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu jenis stainless ini tidak magnet atau istilahnya non magnetis. Seperti Anda bisa lihat, tidak ada magnet. Lain dengan yang ini ya, ini nempel ya, ini stainless yang berbeda. Jadi kalau di istilah stainless itu namanya jenis austenitic, non magnetic. Ternyata setelah dipakai beberapa tahun, stainless itu mengalami korosi. Walaupun korosinya tidak sedahsyat besi, tapi warnanya setelah dipakai beberapa tahun menjadi agak kemerahan, pertanda ada sedikit korosi. Nah, importer nakal itu menjual stainless ini sebagai jenis stainless steel 304. Padahal jenis stainless ini tipe atau grade 201. Definisi 201 akan kita bahas pada akhir video ini, di mana grade itu sebenarnya benar-benar ada dengan kadar nikel sekitar 3,5 sampai 5%. Tapi stainless yang dijual di pasaran ini nikelnya kadang-kadang tidak sampai 1%, bahkan di bawah 1% sampai 0. Jadi nikel itu disubstitusi atau digantikan dengan logam lain, yaitu mangan, yang harganya jauh lebih murah dari nikel. Dengan cara begitu, produsen menghemat banyak uang, banyak biaya, dengan profit yang lebih baik. Makanya kalau kita menggunakan XRF analyzer, yaitu alat X-ray fluorescence, grade itu tidak akan keluar di alat itu, dikarenakan kadar nikel, mangan, dan kromnya tidak sesuai standar. Pada video sebelumnya saya pernah bahas istilah nikel equivalent. Jadi nikel itu bisa digantikan dengan mangan yang jauh lebih murah. Perbandingannya adalah antara nikel dan mangan 1 dibanding 0,5. Ya, jadi untuk mensubstitusi 1% nikel itu, mangan itu harus dikalikan 2 menjadi 2%. Jadi kalau nikelnya diturunkan 4%, maka harus ditambahkan mangan sebanyak 8%. Itu yang disebut nikel equivalent. Makanya dengan rumus yang sebelumnya telah saya sampaikan, setara dengan 0,5, yang artinya 0,5% nikel itu setara dengan 1% mangan. Mari kita buktikan sama-sama. Di meja saya ini ada asbak stainless steel yang disebut sebagai stainless steel 201. Tapi kami atau saya secara pribadi menyebut ini bukan sebagai stainless steel 201, tetapi stainless steel 201 palsu atau fake stainless steel 201. Mari kita buktikan dengan alat ini apa grade itu bisa keluar.
Dideketin. Seperti Anda bisa lihat, kadar chrome-nya 16%. Standar 201 yang sebenarnya 16 sampai dengan 18%. Mangan tergantung dari kadar nikel yang disubstitusi. Kalau Anda melihat kadar nikel di sini adalah 1,35%, 36%. Berarti ada pengurangan nikel minimal sekitar 6,7%. Jadi mangan yang harus ditambahkan 6,7 dikali 2 berarti 13,4%. Sedangkan menurut standar 201 yang sebenarnya nikel itu 3,5% dan nikel ini kadarnya jelas jauh di bawah standar. Dan ini masih lumayan baik karena nikel ini masih di atas 1%. Sedangkan chrome-nya masih termasuk baik karena masih 16%. Ya. Kita akan lihat produk lain yang nikelnya sampai di bawah 1%, mangannya pun chrome-nya pun tidak 16%, tapi di bawah 16%. Akan saya buktikan dengan produk-produk lain yang semakin hari semakin rendah kadarnya demi keuntungan. Jadi istilah stainless steel 201 palsu ini di Indonesia disebut sebagai stainless steel India. Sebenarnya produsennya bukan dari India saja, dari China juga ada. Jadi bukan dari India aja. Mari kita buktikan lagi dengan produk lain. Nah, ini saya kasih contoh lagi yang berbeda, yaitu kursi ini kerangkanya terbuat dari stainless. Mari kita cek apa komposisi detailnya. Seperti Anda lihat di sini, komposisi chrome-nya hanya 14,61%. Sedangkan nikelnya itu di bawah 1%, 0,25%. Mangannya hanya 10,23%. Berarti di sini ada pengurangan nikel hampir sebanyak 8%. Seharusnya mangannya 16%, chrome-nya tetap di 16 sampai 18%. Dan ini tidak terjadi. Dan nempel magnet. Jadi orang akan terkecoh bahwa menganggap ini stainless 304 karena tidak nempel magnet. Ya. Di belakang saya ini adalah pukulan stainless steel 201 palsu dari rongsok atau sisa-sisa barang yang sudah di-crash. Saya akan buktikan bahwa saya ini tidak nempel magnet. Tidak nempel magnet. Anda bisa lihat tidak nempel magnet. Jadi orang awam akan beranggapan bahwa stainless ini jenis 304. Mari kita buktikan dengan alat XRF analyzer. Seperti Anda lihat, chrome-nya hanya 14%, mangannya 9,77%, nikelnya hanya 1,08%. Jadi kenapa di alat ini tidak keluar grade 201? Alasannya sangat jelas. Chrome tidak sesuai standar, mangan tidak sesuai standar, terutama nikel. Karena grade 301 itu kadar nikelnya paling bawah 3,5, paling atas 5%. Jadi 3,5 sampai 5%. Demi menghemat biaya, mereka menurunkan kadar nikelnya sampai 1%. Semoga info ini bermanfaat buat penonton semua.
Seperti biasa, di akhir video ini saya cantumkan komposisi daripada 201 yang asli ya, real 201, di mana kadar mangannya adalah 5,7 sampai 7,5. Tapi aktual yang ada di pasaran di market 9 sampai dengan 12. Kadar kromnya itu yang real standar 16 sampai dengan 18%. Tapi yang ada di pasaran 14 sampai 16%. Dan nikel yang seharusnya 3,5 sampai dengan 5,5 di pasaran itu dari tidak ada sama sekali sampai dengan maksimum 1,5%. Dan di bawah ada nikel ekuivalen. Contohnya kalau nikel dikurangin 4%, maka mangan yang harus ditambahkan 2 kali 4%. Menjadi 8%. Terus di bawahnya juga ada terminologi mengenai X-ray fluorescent, austenitic, ferritic, chemical composition. Dan terakhir saya akan bahas masalah Chevreul diagram. Diagram ini sangat penting. Kalau kita lihat garis vertikal yang ke atas itu ada nikel ekuivalen, ada juga krom ekuivalen yang horizontal. Dan kalau kita lihat, apabila ingin mempunyai 100% struktur mikro austenitic, kita bisa lihat di diagram itu, yaitu stainless steel jenis 310 ya. Itu benar-benar full austenitic ya, sama sekali tidak ada ferritic. Nah, di bawah 310 itu ada warna kuning. Kuning itu adalah campuran austenitic dan ferritic. Jadi mulai dari atas hijau itu ferriticnya 0 sampai di bawah itu sampai dengan 100% nih. Jadi kebanyakan stainless yang ada di pasaran itu walaupun tidak nempel magnet austenitic ya, tapi secara struktur mikro masih ada ferriticnya, tapi tidak dominan. Kecuali seperti stainless duplex ya, mungkin sekitar 40-60, nah itu pasti nempel magnet karena ferriticnya cukup dominan. Jadi kita bahas sementara austenitic dan ferritic. Untuk yang lain seperti duplex nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam kebajikan. Terima kasih. Bye-bye.